Halo semuanya, kami dari kelompok My Pet Protect. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat. Yang pertama, saya Misha Natasha Irawan. Yang kedua ada Ripka Wulan Simbolon. Yang ketiga ada Jericho Yudatama. Yang keempat ada Cecilia Larasati. Yang kelima ada Gita Sri Angelina Wuru Simbolon. Untuk eksekutif summary-nya, My Pet Protect ini merupakan platform yang menyediakan layanan jasa penampungan hewan secara terbuka. My Pet Protect mempermudah masyarakat dalam mengadopsi hewan, mulai dari memberikan informasi terkait pengadopsian hewan, peliharaan seperti kucing dan anjing, tips and trik merawat hewan, hingga menjadi tempat untuk berbagi informasi terkait cara memelihara hewan peliharaan. My Pet Protect ini didirikan pada tahun 2021 dan berlokasi di Bandung. Untuk latar belakangnya ini, karena maraknya kasus penelantaran dan kekerasan terhadap hewan masih sering terjadi hingga tahun 2021 ini, kasus penelantaran hewan masih sangat tinggi. Beberapa contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta, terdapat berita di mana seseorang memasak kucing untuk dijadikan sebagai obat asma, anjing yang diseret menggunakan tali, kucing dan anjing yang ditinggalkan di pinggir jalan, dan sebagainya. Selain itu, salah satu terjadinya penelantaran pada hewan peliharaan bisa disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor lingkungan, di mana orang lain pada lingkungan yang sama tidak dapat menerima keberadaan hewan peliharaan tersebut dikarenakan merasa terganggu. Untuk present situation-nya, beberapa perusahaan lain telah mengembangkan aplikasi seperti My Pet Protect ini. Namun beberapa perusahaan lain hanya berfokus pada satu tujuan saja dan berhenti mengembangkan aplikasi. Kami mengkombinasikan fokus-fokus aplikasi lain tersebut ke dalam My Pet Protect karena kami melihat bahwa adanya peluang untuk pengembangan bisnis yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Apa yang membuat unik dalam pembuatan aplikasi My Pet Protect? Yang membuat aplikasi ini unik adalah aplikasi My Pet Protect ini tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk mengadopsi hewan saja, tetapi juga menyediakan layanan lain seperti kos harian untuk menghibur para pemilik hewan, pet shop secara daring untuk mempermudah para pemilik hewan dalam membeli sesuatu yang dibutuhkan untuk hewan peliharaannya seperti pakan hewan, aksesoris yang akan digunakan pada hewan, dan sebagainya. Untuk segmentasi pasarnya secara psikografis, kelas sosialnya itu kelas menengah hingga kelas atas. Gaya hidupnya itu setia, pekerja keras, kepribadiannya ambisius, penolong, dan baik hati. Lalu perilakunya berperilaku berkomitmen untuk memelihara hewan peliharaan. Status penggunanya belum pernah memiliki atau pernah memiliki hewan peliharaan. Kesetiaan terhadap produknya loyal sekali atau strong. Lalu tahap kesiapannya interested atau entusias. Lalu untuk geografisnya, kami secara geografis akan ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu kantor offline-nya itu berpusat di Bandung. Untuk demografisnya, usianya itu 15 hingga 65 tahun, jenis kelamin perempuan dan laki-laki, pekerjaan semua profesi, penghasilan berkecukupan, pendidikan semua pendidikan, kewarganegaraan Indonesia. Dari semua ini, files yang kami dapat itu ada experience dan makers. Untuk experience-nya menginginkan banyak hal, menyenangi aktivitas fisik, mempercayai bahwa teman adalah yang penting, spontan, menghabiskan waktu hanya untuk hiburan, ingin sesuatu yang baru. Makersnya sangat melindungi yang dimiliki, ingin mengolah sendiri. Lalu menu positioning statement-nya untuk para pencinta hewan anjing dan kucing di Indonesia yang ingin memiliki hewan peliharaan serta memperoleh informasi berupa tips and trik
mengenai kebutuhan hewan, adopsi hewan terlantar, serta event yang akan diselenggarakan dan konsultasi dengan dokter hewan, My Pet Protect menyediakan fitur untuk mempermudah hal-hal tersebut menggunakan pengembangan aplikasi. Untuk menu positioning map-nya itu, distribusinya itu kami jangkau secara luas, di mana kami akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan untuk fiturnya itu komplit, banyak fitur-fitur yang akan kami sediakan di My Pet Protect ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Jericho. Untuk fitur pada My Pet Protect ini, kami memiliki fitur Our Room, di mana fitur ini untuk menghubungkan antara pengguna aplikasi yang terdiri dari masyarakat umum dan komunitas pencinta hewan dalam satu grup untuk sharing tips and trick dalam merawat peliharaan kesayangan. Lalu ada juga Donation for Love, fitur yang menjembatani pengguna yang ingin berdonasi untuk shelter yang merawat hewan terlantar. Lalu ada juga tips and trick dan event yang merupakan fitur untuk membagikan tips and trick serta event yang sedang dilaksanakan maupun yang akan mendatang. Lalu yang terakhir ada pet care yang merupakan fitur untuk berkonsultasi mengenai kesehatan hewan peliharaan. Selanjutnya untuk logo bisa dilihat di sini didominasi oleh warna biru dan oranye. Yang biru sendiri melambangkan ketenangan, kedamaian, cinta, kenyamanan, dan harmoni. Sedangkan warna oranye menggambarkan keberanian, percaya diri, kehangatan, dan energi. Di sini juga terdapat lambang perisai yang merepresentasikan perlindungan atau protect, dan juga ada lambang anjing dan kucing yang merupakan hewan yang umumnya dipelihara di masyarakat. Next. Untuk sistem promosinya, kami akan melakukannya secara offline maupun media sosial, di mana untuk offline kami akan memasarkannya melalui spanduk, poster, brosur flyer, dan juga brand ambassador yang memiliki pengalaman di bidang hewan ini. Contohnya Irfan Hakim. Lalu untuk media sosial, kami akan memasarkannya melalui web ads, YouTube ads, Instagram ads, dan TikTok ads. Berikut contoh promotion yang akan kami lakukan. Dan yang di tengah ini ada akun Instagram yang akan kami luncurkan sebagai media promosi dari My Pet Protect ini. Berikut merupakan BMC dari My Pet Protect. Yang pertama ada key partner yang merupakan yang ada shelter, komunitas pecinta anjing dan kucing, dan dokter hewan. Lalu key activities-nya menyediakan layanan pengiriman hewan secara terbuka dan menjembatani customer yang akan mengadopsi dengan shelter yang menampung hewan. Lalu key resource-nya ada SDM, server, YouTube, dan sosial media. Lalu value proposition-nya memberikan informasi terkait pengadopsian hewan pemeliharaan umum seperti anjing dan kucing. Lalu customer relation, di sini ada komunitas pecinta hewan dan dokter hewan. Channels-nya melalui mobile application. Customer segmen ini merupakan konsumen yang berkomitmen dalam memelihara hewan. Lalu cost structure-nya terdiri atas marketing, partner fee, salary for programmer, dan offline office. Lalu yang terakhir, revenue stream didapatkan dari advertisement dan biaya dari penggunaan fitur pet care. Nah, untuk revenue sendiri, My Pet Protect memperoleh revenue dari advertising dan adanya biaya yang dikenakan setiap terdapat transaksi pada fitur pet care dan pet shop.
Untuk tempatnya, kami akan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kami akan menggunakan mobile phone dan akan memasarkan aplikasi kami melalui Play Store dan App Store. Lalu kami juga akan menggunakan kantor sebagai tempat mengelola aplikasi web maupun mobile, sebagai tempat mengelola event-event yang akan dilaksanakan, baik offline maupun online, juga sebagai tempat bagi para karyawan untuk brainstorming atau diskusi dalam mengembangkan fitur dan aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian UI. Pertama, tampilan akan menampilkan selamat datang, nanti pengguna bisa menggeser untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada sign up untuk pendaftaran pengguna. Pengguna dapat mendaftarkan lewat Gmail, nomor telepon, atau akun lain seperti Facebook, Twitter, Instagram. Lalu, jika sudah memiliki akun sebelumnya, pengguna dapat mendaftarkan dengan email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu, tampilan selamat bergabung akan muncul. Selanjutnya, pengguna akan ke tampilan home. Tampilan home ini akan terdapat fitur-fitur, quotes, dan selanjutnya pengguna akan harus melengkapi profil dirinya sendiri dan melengkapi profil dari hewan peliharaannya. Jika memiliki hewan peliharaan lebih, dia bisa menambahkan profil hewannya. Lalu di profil hewan ini nanti pengguna dapat melengkapi sertifikat vaksin, biografi dari hewan tersebut, dan apa yang dikonsumsi hewan seperti makanan dan air yang dikonsumsi. Lalu pengguna dapat ke fitur pet shop. Di sini nanti pengguna bisa memilih apa yang ingin diadopsi, seperti gambar yang di samping ini. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih dapat menghubungi owner dari pemilik sebelumnya, seperti ingin tahu apa yang informasi selanjutnya melalui chat juga. Lalu untuk tampilan pet shop, di sini pengguna dapat menemukan berbagai makanan, kebutuhan seperti obat dan kebutuhan anjing yang lainnya atau hewan lainnya, lalu dapat dibeli di sini. Selanjutnya untuk tampilan dokter hewannya, pengguna dapat mengkonsultasikan kesehatan hewan peliharaannya dan menghubungi dokter-dokter yang sudah tersertifikasi dan dapat berkonsultasi di sini. Nantinya pengguna harus membayarkan pembayaran yang sudah dikonsultasikan dan ringkasan pembayarannya sudah didata, dan metode pembayarannya itu dapat dilakukan melalui GoPay, ShopeePay, Dana, atau akun bank lainnya. Untuk tampilan donasi seperti ini, jika ingin menginginkan informasi lebih tentang rumah penampungan hewan, dapat dikonsultasikan lewat chat, dan di sini juga ada tampilan UI berupa informasi event yang sedang dilakukan dan event yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cecilia. Oke. Selanjutnya, di sini ada workflow-nya. Yang pertama adalah kita akan mengunduh aplikasi My Pet Protect. Lalu kita akan masuk ke halaman welcome atau selamat datang. Lalu kita akan masuk ke halaman sign up atau login, di mana
Jika kita belum memiliki akun, kita dapat melakukan sign up. Jika kita sudah memiliki akun sebelumnya, kita akan melakukan login. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman profile, di mana kita sebagai pengguna dapat melakukan pengisian profil untuk owner atau diri kita sendiri sebagai pemilik dari hewan peliharaan. Yang selanjutnya kita juga akan mengisi profil dari hewan peliharaan yang kita miliki. Setelah itu, kita akan masuk ke menu atau ke home, tampilan home, di mana terdapat beberapa fitur seperti care group, adopsi hewan, lalu donasi hewan peliharaan atau donation for love, lalu ada tips, trick and quotes, lalu juga ada pet shop, informasi event, jadwal makanan, dan juga dokter hewan atau dokpet. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana ada seorang CEO yang akan memimpin 4 divisi, yaitu divisi yang pertama adalah marketing and public relation, divisi yang kedua yaitu finance, divisi yang ketiga adalah development system atau programmer IT, dan yang keempat adalah divisi digital creative media. Selanjutnya ada mockup. Di sini ada ID card for staff, di mana ID ini merupakan tanda pengenal untuk setiap karyawan yang ada di MyPetProtect. Selanjutnya ada mockup untuk kaos, di mana kaos ini akan digunakan oleh setiap staff yang bekerja di MyPetProtect dan juga akan dijadikan gift untuk event-event yang akan berlangsung. Selanjutnya ada mockup untuk stationery atau corporation identity. Di sini ada kartu nama milik perusahaan, lalu surat, flyer, amplop, dan kebutuhan lainnya. Dan di sini ada mockup untuk cardboard box, di mana box ini akan kami berikan untuk pet shop yang merupakan partner kami, digunakan untuk melakukan pengiriman dari pembelian atau pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi kami. Selanjutnya ini ada mockup untuk sosial media Instagram, seperti yang sudah dijelaskan untuk promosi pada bagian promosi sebelumnya. Berikut adalah mockup untuk billboard yang akan digunakan untuk promosi. Kami akan memasangnya di tempat-tempat strategis di mana banyak pelanggan atau pengguna yang akan melihat billboard ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi MyPetProtect. Yang pertama itu working capital, yang dimana modal kerja yang dibutuhkan. Yang pertama adanya biaya untuk sewa kantor dalam kurun waktu 1 tahun, dan kemudian ada izin CV untuk melaksanakan kegiatan pengembangan aplikasi ini dengan jumlah 86.900.000. Kemudian yaitu fixed asset ataupun aset tetap, yang dimana merupakan peralatan yang dibutuhkan di dalam proses bisnis pengembangan aplikasi MyPetProtect dengan jumlah 156.923.000 rupiah. Selanjutnya, biaya operasional yang dibutuhkan dalam rentang waktu per bulan dengan jumlah 93.590.506 rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai revenue projection, yang dimana kami menetapkan biaya sekitar 15.000 untuk satu transaksi dan akan terus meningkat sebesar 10% untuk setiap tahunnya. Dari biaya yang telah ditetapkan tersebut, kami memperoleh revenue sebesar 9 miliar pada tahun pertama dan terus meningkat hingga tahun 10 sekitar 1 triliun. Next.
Untuk operating expenditure projection-nya itu di tahun pertama sekitar 3 miliar dan terus meningkat hingga tahun ke-10 sekitar 667 miliar. Untuk capital expenditure projection-nya yang dimana berisikan aset-aset yang fixed aset yang dibutuhkan, itu kami menetapkan bahwa laptop itu memiliki masa habis sekitar 4 tahun dan harus diganti. Dan kemudian untuk printer, meja kerja maupun meja informasi dan kursi itu habis pada tahun ke-7, yang dimana pada tahun pertama itu total capital expenditure-nya itu 943 miliar dan terus meningkat hingga tahun ke-10. Untuk investment valuation-nya, yang dimana pada akhirnya kami memiliki NPV sekitar 500 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk perhatiannya.